15 efek negatif terlalu narsis di media sosial. Apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang 15 efek negatif terlalu narsis di media sosial. Dan, sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Kita hidup di zaman digital yang serba terkoneksi, di mana media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Fenomena ini telah memberikan dampak besar terhadap psikologi kita, terutama dalam hal narsisme. Kita mungkin telah menyadari bagaimana media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi, dan memandang diri kita sendiri. Namun, perlu kita ingat, seperti setiap hal, terlalu banyak narsisme di media sosial dapat membawa konsekuensi negatif yang perlu kita sadari bersama. Efek pertama yang kita hadapi adalah meningkatnya rasa ketidakpuasan dengan diri sendiri. Media sosial seringkali menampilkan kehidupan yang tampak sempurna dan bahagia, membuat kita merasa kurang puas dengan kehidupan kita sendiri. Ini bisa menyebabkan perasaan rendah diri dan ketidakpercayaan terhadap diri kita sendiri. Kedua, kita cenderung terjebak dalam siklus persaingan tanpa akhir. Ketika kita terlalu fokus pada mendapatkan persetujuan dari orang lain di media sosial, kita bisa menjadi sangat kompetitif dalam upaya mendapatkan lebih banyak like, komentar, dan pengikut. Persaingan ini bisa menyebabkan stres dan kecemasan yang tidak perlu. Ketiga, terlalu banyak narsisme di media sosial dapat mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia maya. Kita mungkin mulai mengutamakan citra yang kita proyeksikan di media sosial daripada realitas yang sebenarnya. Akibatnya, kita bisa kehilangan kontak dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Keempat, efek selanjutnya adalah peningkatan kesulitan dalam membangun hubungan yang berarti. Kita mungkin cenderung memprioritaskan koneksi dengan banyak orang, daripada menginvestasikan waktu dalam hubungan yang mendalam dan bermakna. Hal ini bisa menyebabkan rasa kesepian dan isolasi emosional. Kelima, kita juga harus menyadari dampak negatif dari cancel culture, atau budaya membatalkan orang di media sosial. Terlalu mudah bagi kita untuk mengecam dan menghakimi orang lain, berdasarkan postingan atau komentar mereka tanpa memahami konteks yang lebih luas. Ini bisa menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berdialog dan memahami sudut pandang yang berbeda. Keenam, efek berikutnya adalah ketidakstabilan emosi. Kita mungkin merasa senang ketika mendapat apresiasi di media sosial, tetapi sebaliknya, kita bisa merasa sedih atau marah ketika mendapat kritik atau kurang mendapat perhatian. Hal ini bisa membuat kita lebih rentan terhadap fluktuasi emosi yang tidak sehat. Ketujuh, terlalu banyak narsisme di media sosial juga dapat merusak kesehatan mental kita. Kita mungkin merasa tertekan untuk selalu tampil baik dan bahagia di depan orang lain, meskipun sebenarnya kita sedang mengalami kesulitan. Ini bisa menyebabkan perasaan putus asa dan depresi. Kedelapan, efek negatif selanjutnya adalah peningkatan gangguan tidur. Penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama sebelum tidur, dapat mengganggu kualitas tidur kita dan menyebabkan masalah tidur yang kronis. Kesembilan, efek berikutnya adalah ketidakseimbangan dalam penggunaan waktu. Kita mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berselancar di media sosial, mengabaikan tanggung jawab dan kegiatan produktif lainnya. Kesepuluh, terlalu banyak narsisme di media sosial juga dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap isu-isu dunia nyata. Kita mungkin terjebak dalam dunia maya yang begitu menghibur, dan mengalihkan perhatian kita dari masalah-masalah sosial yang jauh lebih penting. Kesebelas, efek negatif selanjutnya adalah penurunan konsentrasi dan produktivitas. Terlalu sering memeriksa media sosial bisa menghambat kemampuan kita untuk fokus dan melakukan tugas-tugas yang membutuhkan perhatian penuh. Kedua belas,
Kita juga harus berhati-hati dengan bahaya cyberbullying atau perundungan daring yang seringkali terjadi di media sosial. Terlalu banyak narsisme bisa membuat kita rentan menjadi sasaran perundungan, atau bahkan terlibat dalam perilaku menyakiti orang lain secara online. Ke-13, efek selanjutnya adalah penurunan rasa empati. Kita mungkin menjadi lebih tidak peka terhadap perasaan dan pengalaman orang lain karena terlalu fokus pada diri sendiri di media sosial. Ke-14, efek negatif selanjutnya adalah peningkatan risiko kecanduan media sosial. Terlalu banyak narsisme di media sosial bisa membuat kita selalu ingin terhubung dan mencari validasi dari orang lain secara konstan. Ke-15, kita perlu menyadari bahwa terlalu banyak narsisme di media sosial dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Jika kita terlalu terobsesi dengan diri sendiri dan bagaimana kita terlihat di mata orang lain, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya, kita harus memahami bahwa media sosial adalah alat yang kuat, namun juga membawa tanggung jawab yang besar bagi penggunanya. Dalam era di mana narsisme sering dianggap sebagai norma yang wajar, namun kita perlu selalu mengevaluasi dampak dan implikasi dari perilaku kita di dunia maya. Menghargai diri sendiri dan merayakan prestasi adalah hal yang baik, tetapi kita juga harus belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan perasaan mereka, dan membangun koneksi yang lebih bermakna. Nah, demikianlah video kali ini tentang 15 efek negatif terlalu narsis di media sosial. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan untuk selalu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.